Selamat pagi kepada ibu bapak dosen dan teman-teman sekalian, juga salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penerapan strategi yang dilakukan oleh UMKM Jomti. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Ada saya sendiri sebagai ketua, Eva Awalia, kemudian Febi Safa Sabrina, Goharwin, Tiara Prolisti Berani, dan Nindi Suhendri. Jomti merupakan salah satu UMKM yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Jomti ini berdiri pada tanggal 19 Desember 2016 di Megalegenda. Jomti didirikan pertama kali oleh 3 pemuda, yaitu Cepi, Andri, dan Boy. Jomti sendiri memiliki arti yaitu jom yang artinya ayo, sedangkan ti artinya teh itu sendiri. Selanjutnya kita masuk analisis The Flower of Service. The Flower of Service ini merupakan konsep layanan yang menggambarkan produk utama perusahaan jasa ditambah dengan jasa pelengkap yang digambarkan dalam bentuk bunga, di mana meskipun produk inti perusahaan ini bagus, jika pelayanan tambahan yang mereka berikan tidak baik, maka secara keseluruhan tidak akan baik. Flower Service ini dibagi menjadi 8 elemen. Yang pertama itu berdasarkan fasilitas yang mengandung 4 unsur, yaitu yang pertama ada information, payment, billing, and order taking. Facilitating service ini merupakan jasa untuk menyokong jasa utama perusahaan, bagaimana cara jasa utama diberikan kepada pelanggan. Berikut 4 klaster dari Flower of Service berdasarkan facilitating service. Yang pertama ada information. Berdasarkan business location, Jomti merupakan salah satu UMKM yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Jomti berdiri pada tanggal 19 Desember, tepatnya di Megalegenda. Lokasi Jomti ini tidak hanya berada di Megalegenda, tetapi juga di Tiban, SP, Seipanas, Botania, dan juga terdapat di Tanjung Pinang. Lalu berdasarkan the information on price, operating hours, terms and condition, and the last promotion, semua informasi tersebut dapat diakses melalui akun Instagram mereka, yaitu @jomti.id. Jomti ini juga mencantumkan harga yang terdapat di dalam menu mereka. Tentunya, daftar harga ini perlu dicantumkan pada menu untuk memudahkan konsumen dalam pembelian atau perhitungan pembayaran. Lalu berdasarkan the public facility, fasilitas umum yang disediakan oleh Jomti yaitu seperti tempat parkir, toilet, wifi, dan live musik. Ketika pelanggan datang ke restoran mereka, akan ada petunjuk arah ke toilet, serta informasi wifi gratis. Juga terdapat live musik yang akan menemani pelanggan pada malam hari. Yang kedua, order taking. Ketika pelanggan datang, maka mereka akan langsung menuju kasir dan dapat memilih pesanan sesuai keinginan mereka. Kemudian pelanggan dapat melakukan pembayaran langsung di kasir. Jika pelanggan ingin makan di tempat, maka mereka akan diberikan nomor meja dan menunggu pesanan mereka diantarkan oleh waiters. Lalu yang ketiga ada billing. Billing ini metode penagihan yang digunakan oleh kasir Jomti adalah pelanggan datang dan memilih menu, dan total tagihan akan dibayarkan saat itu juga sebelum pelanggan menerima pesanan mereka. Yang terakhir ada payment. Jomti tentu menerima pembayaran tunai dan dapat juga dengan cara menggunakan credit card. Dan pembayaran juga bisa dilakukan melalui ShopeePay yang terhubung langsung oleh tablet aplikasi kasir dari Jomti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Goharwin. Baik, selanjutnya ada enhancing services. Enhancing services adalah jasa yang dapat meningkatkan nilai tambahan untuk pelanggan. Berikut 4 klaster dari Flower of Service berdasarkan enhancing services yaitu pertama, consultation. Konsultasi yang dilaksanakan oleh Jomti adalah dengan membuka hotline layanan dan call center diberikan kepada pelanggan jika ada kendala atau keluhan serta saran yang harus diantar langsung ke outlet. Jomti juga menyediakan masukan yang bisa dikirimkan melalui email atau bisa melalui DM Instagram yang bebas diakses oleh pelanggan yang akan direspon langsung oleh admin akun. Yang kedua, hospitality. Elemen dari hospitality adalah layanan keramahan, sapaan hangat selamat datang, selamat makan dan minum, toilet yang harum dan bersih, serta fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, safekeeping. Adapun salah satu cara Jomti untuk memenuhi keamanan pelanggan, yaitu dengan memasang CCTV pada semua outlet untuk memantau semua operasional kegiatan dan keamanan yang dapat dipantau melalui smartphone oleh semua staf Jomti. Yang keempat, exception. Beberapa pengecualian adalah permintaan khusus, misalnya terkait dengan ritual keagamaan atau difabel, peralatan penyajiannya rusak, atau kesulitan dalam menggunakan suatu produk.
Slide selanjutnya adalah analisis service products dan branding service. Service products Jomti sudah menetapkan core product atau produk inti yang merupakan produk utama dari Jomti. Secara langsung, produk-produk yang ditawarkan oleh Jomti dikenal luas oleh masyarakat di Kota Batam, yaitu dengan mengeluarkan menu pertamanya yaitu Choco Moza. Hingga sekarang Jomti juga memiliki menu minuman yang beragam varian. Jomti juga tidak hanya memaksimalkan kualitas produk inti, tetapi juga menerapkan supplementary services untuk meningkatkan layanan pra penjualan dan layanan pelengkap lainnya. Dengan mengeluarkan menu-menu yang menarik, para pelanggan mereka dengan mengikuti tren yang ada. Branding service Jomti sudah menampilkan nama produk dari strategi branded house, yaitu dengan memanfaatkan customer loyalty atau dengan kata lain, konsumen akan membeli produk sesuai dengan nama umum. Di samping itu, terdapat beberapa brand yang masih satu produksi dengan Jomti. Ini juga merupakan strategi branded house secara tidak langsung. Kemudian, strategi endorse brand juga dilakukan oleh Jomti. Strategi ini mendorong brand utama untuk mengiklankan sub-brand di berbagai platform. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby. Selanjutnya ada 8 steps to successful change. Perubahan ini merupakan hal yang penting dilakukan oleh perusahaan maupun UMKM untuk mempertahankan keunggulan dari produk yang ditawarkan. Berikut ini 8 steps to successful change yang diterapkan oleh Jomti. Step 1. Create urgency. Urgensi yang paling memotivasi didorong oleh sosok pemimpin. Hal ini dilakukan untuk membentuk struktur organisasi dan menciptakan pemasok dan pengecer yang lebih kuat. Step 2. Form a powerful coalition. Dalam membentuk koalisi yang kuat, Jomti harus mengubah tanggung jawabnya pada karyawan di tempat kerja. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk menentukan pekerjaan individu secara tepat sehingga semua pekerjaan sejalan dengan struktur organisasi perubahan yang akan dilaksanakan nantinya. Step 3. Create a vision for change. Membuat visi perubahan sebagai kuliner yang terpercaya, yaitu dengan mengusulkan 2 strategi. Yang pertama, membangun kemitraan dengan perusahaan yang bersangkutan dan membuat tim supervisi, project management dan business analysis, dengan menciptakannya divisi baru. Step 4. Communicate the vision. Dengan adanya visi tersebut, maka diadakannya sosialisasi visi untuk perubahan Jomti yang diberikan dalam bentuk konferensi seperti mensosialisasikan karyawan atau departemen di semua level dan memberikan informasi perubahan kepada seluruh tim melalui HRD. Step 5. Empower broad-based actions. Jomti terus melakukan inovasi baru untuk mengurangi hambatan mereka dari para pesaing. Tidak hanya para pesaing baru yang menjadi ancaman bagi Jomti, karyawan yang bekerja juga bisa menjadi hambatan. Jomti akan memecat karyawan tersebut jika melalaikan tugasnya. Step 6. Create short-term wins. Jomti akan mempertahankan proyek sesuai dengan jadwal, menyelesaikan proyek dengan tepat waktu, atau meningkatkan jumlah pekerjaan proyek. Step 7. Build on the change. Biasanya yang dilakukan oleh Jomti ini untuk menerapkan strategi perubahannya yaitu dengan melatih karyawannya dan memberikan reward kepada karyawan yang mengerjakan pekerjaan mereka dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, step 8, encore the changes in corporate culture. Jomti membuat konten-konten yang menarik pada sosial media mereka, pada akun Instagram ataupun TikTok dengan mengikuti perkembangan tren yang sedang hangat di media sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eva. Kemudian kita masuk pada bagian approach to strategi. Dalam approach to strategi, Jomti telah menerapkan beberapa pendekatan strategi berdasarkan strategi planning tools. Strategi planning tools atau alat perencanaan strategis adalah teknik yang digunakan para pemimpin untuk menentukan lokasi organisasi saat ini, lokasi organisasi masa depan, dan metrik, serta inisiatif utama yang perlu dilacak untuk mencapai keadaan tujuan tersebut. Ada beberapa alat yang digunakan untuk membantu perusahaan menemukan model perencanaan strategis. Berdasarkan strategi planning tools, Jomti sudah melakukan penerapannya berdasarkan analisis di bawah ini. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode pengukuran kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Berikut ini hasil analisis SWOT dari UMKM Jomti. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Jomti diantaranya, makanan dan minuman Jomti memiliki ciri khas rasa tersendiri yang membedakannya dengan UMKM kuliner lainnya. Dan juga, produk Jomti merupakan produk original. Kemudian,
Memiliki tempat yang nyaman, didesain sesuai dengan tema anak muda dan konsepnya yang sangat instagramable dan selalu berinovasi dalam variasi menu. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Beberapa kelemahan yang terdapat di Jomti adalah aktivitas promosi yang dilakukan oleh Jomti masih kurang dan belum menjangkau semua target pasar. Kemudian ketersediaan bahan baku yang digunakan masih sangat bergantung pada pihak supplier distributor. Masuk pada yang poin ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang Jomti yaitu masyarakat terkhususnya anak muda sangat menyukai makanan dengan rasa yang manis dan makanan yang sedang populer di tengah masyarakat. Hal ini menjadikan Jomti memiliki peluang yang besar dalam dunia kuliner, khususnya di daerah Batam. Kemudian, anak muda memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, suka mencoba-coba tempat makan, dan kemudian mereview kuliner yang unik, lalu membagikannya ke sosial media. Yang poin terakhir adalah threats atau ancaman. Banyaknya UMKM kuliner yang menjual menu hampir mirip dengan Jomti di pasaran dan peluang munculnya pesaing baru dengan metode usaha yang sama. Kemudian munculnya rasa bosan pada konsumen setelah makanan populer tersebut menjadi biasa di kalangan masyarakat. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke analisis past. Di sini yang pertama ada political. Terdapat beberapa faktor politik yang dapat mempengaruhi jalannya usaha Jomti. Di antaranya adalah dukungan terhadap UMKM melalui penurunan pajak. Nah, dari aspek politik tersebut, Jomti mempunyai peluang yang sangat besar untuk memulai bisnis mereka dengan dukungan dari pemerintah terkait pemotongan pajak mereka. Selanjutnya, economical. Pada awalnya terjadi pandemi ini, tentu Jomti mengalami penurunan terhadap penjualan mereka, sama seperti UMKM lainnya. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena pelanggan Jomti tetap bisa membeli produk mereka dengan menggunakan aplikasi online yang telah bekerja sama dengan Jomti, seperti Gojek dan juga Gokar. Jadi faktor ekonomi tetap mempengaruhi kemajuan Jomti tentunya, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selanjutnya dari segi sosial. Pada faktor sosial sendiri dapat kita lihat dari gaya hidup, pola konsumsi, dan juga preferensi publik. Nah, hal ini merupakan perubahan gaya hidup baru yang menguntungkan bagi Jomti. Mengingat bahwa target utama Jomti adalah anak-anak muda, di mana seperti yang kita ketahui, anak muda ini merupakan individu yang sangat aktif dan mengikuti perkembangan pola hidup dan juga gaya hidup. Selanjutnya, technological. Nah, dengan banyaknya orang yang menggunakan gadget pada masa sekarang ini dan kemajuan teknologi yang ada, maka semakin berpengaruh juga bagi Jomti. Tentu ini akan dijadikan peluang besar bagi pengusaha kuliner, khususnya Jomti sendiri. Nah, untuk melakukan pemasaran dan juga riset pasar di antara pengguna dan juga media dan juga para pelanggan yang terdapat di media sosial. Itu merupakan kegunaan dari technological ini. Baik, kita masuk kepada slide berikutnya, kesimpulan. Jadi, pelayanan ini merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Semua perusahaan pastinya perlu memberikan pelayanan yang sesuai dengan produknya dan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan-pelanggan mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan inovasi dalam mengembangkan produk dan jasa yang mereka miliki. Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan kita ketahui. Yang pertama terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh UMKM kepada pelanggan mereka. Kemudian kita akan mengetahui sejauh mana penerapan strategi yang sudah dilaksanakan oleh pihak UMKM tersebut. Nah, di sini Jomti sendiri telah menerapkan konsep flower of service di outlet-outlet yang mereka miliki. Ini merupakan bentuk perencanaan yang tepat ketika mengembangkan konsep service di sebuah perusahaan yang tergolong sudah mapan. Dengan banyaknya strategi yang ada, Jomti sudah melakukan beberapa penerapan strategi yang berdasarkan approach to strategi. Pada kegiatan strategi planning tools, kita dapat melihat approach to strategi ini. Hal ini dapat mencakup seperti analisis SWOT dan juga analisis PST. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.